Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada maghrib kali ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, puji syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bisa menyelesaikan ibadah wajib selain sholat, yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah sudah 15 hari. Itu malam ini insyaallah malam ke-16. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in dan umatnya, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Rabu yang lalu kita membahas masalah salat, yaitu berkaitan dengan takbiratul ihram, yang mana caranya itu kurang lebih ada 16 citata asyar. Pada kali hari ini kita coba agak melangkah sedikit, melangkah dimana yang kita bahas kali ini 2 minggu terakhir insyaallah menjelang Idul Fitri ini, yaitu masalah zakat. Karena kita akan melaksanakan atau membayar zakat sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan agama di dalam atau di diri kita masing-masing per individu. Maka insyaallah Rabu ini dan Rabu depan kita coba untuk membahas tentang zakat itu. Mudah-mudahan dengan memahami tentang zakat, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menunaikan zakat, maka itu benar sesuai dengan tuntunan. Zakat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah dijadikan sebagai apa? Salah satu sendi dari bangunan agama Islam. Jadi itu zakat. Karena dia merupakan sendi, maka zakat ini harus mempunyai sumber atau dasar hukumnya, yaitu dasar Al-Qur'annya ada tidak zakat itu sehingga dia menjadi wajib. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang zakat. Salah satunya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi antara sholat dan zakat itu beriringan. Sholat dan zakat itu beriringan. Jadi kalau orang sholat tidak zakat, dia bercelana tapi tidak berbaju. Kalau orang zakat tapi tak sholat, dia berbaju tapi tak bercelana. Mengapa? Karena sholat itu adalah sendi utama, maka dia pakaian yang menutupi aurat kita di bawah. Sama dengan puasa. Puasa itu kalau orang puasa tapi tak sholat bagaimana? Yang dulu saya sempat sampaikan, maka dosa, yaitu dosa meninggalkan sholatnya kena. Dapat tak dia pahala puasa? Dapat. Nah, kalau diumpamakan, kalau dia puasa itu adalah pakaian bajunya, sedangkan sholat itu adalah celananya. Dia berbaju tapi tidak bercelana, malu. Nah sebaliknya kalau kita sholat, misalnya kita tidak bayar zakat, apa? Dia bercelana tapi tidak berbaju. Memang menutupi auratnya, tapi kalau sering buka baju masuk angin. Nah, untuk itu harus sempurna baju, pakaian itu atas dan bawah harus tertutup, jadi indah dia.
Di dalam hadis Rasulullah SAW, buniyal Islam alal khamsin. Katakan Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, membayar atau menunaikan zakat. Ini dalilnya. Jadi sehingga zakat itu ketika kita mengeluarkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Mengapa? Karena ada sumber dasar hukum atau dalil yang memperkuat zakat. Bahkan berkaitan dengan zakat, Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sangat keras ancamannya. Bagi siapa? Terhadap orang-orang yang melalaikan atau teledor untuk melaksanakan kewajiban ini. Apa? Yaitu melalaikan atau meninggalkan zakat. Ancamannya keras. Ancamannya sangat keras bagi orang-orang yang melalaikan zakat, yaitu Quran surah Taubah ayat 34. Apa kata Allah? Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak suka membelanjakan dalam sabilillah, jalan Allah. Kita yang menyimpan harta, tak mau kita keluarkan di jalan Allah. Ini kata Allah nih. Maka beritahukan kepada mereka itu. Pada siapa? Orang yang punya harta. Pada mereka itu akan memperoleh siksa yang sangat pedih sekali. Kalimat adzabin alim. Jadi orang yang punya duit banyak, harta banyak, pelit, kedekut, seke, keminting, lengkap dengan dia. Bahkan nak nasi pun berat sekali. Kalau seandainya ada duit 100.000 dan 1.000 dipilih itu 1.000 ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Taubah? Kena kau ni apa? Azab yang sangat pedih. Untuk itu perkara zakat maka perlu diperhatikan. Kalau tidak, ancamannya sangat keras sekali. Bahkan di sini diceritakan ada salah seorang, yaitu bernama Ahnaf bin Qais. Pada suatu ketika katanya, saya berada di kelompok orang-orang Quraisy. Berlalulah di situ Abu Zar dan ia berkata, Abu Zar ini sahabat Nabi. Nah, ini Ahnaf bin Qais ini dia merupakan salah satu sahabat. Ketika itu lewat katanya Abu Zar. Setelah itu berkata, beritahukanlah kepada orang-orang yang suka menyimpan hartanya dan tidak suka berzakat. Ini Abu Zar nih, sahabat Nabi, salah satu yang dijamin masuk surga. Kasih tahukan kepada orang-orang yang suka nyimpan duit banyak-banyak, nyimpan harta banyak-banyak dan tidak mau mengeluarkan zakat. Apa katanya? Bahwa mereka itu akan ditusuk dengan api dalam punggung mereka. Orang yang punya harta, orang yang kedekut, pelit, tak mau sedekah, hati-hati. Apa? Dia akan ditusuk dengan api dalam punggung mereka sehingga keluarlah besinya itu dari apa? Yaitu punggungnya. Ditusuk tembus menembus kalau bahasa kita. Itu siksaan orang yang punya harta tapi tidak mau zakat. Nah, ancamannya luar biasa. Selain itu, dia juga ditusuk dari dalam kuduknya sehingga keluarlah besi itu di dahi mereka. Dihentam kuduk mana? Hentak besinya, siksanya. Dengan besi panas, tembus besinya. Itu bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Untuk itu, maka kita sebagai seorang muslim merupakan kewajiban kita untuk menunaikan zakat tersebut. Jadi
Apa saja syarat-syaratnya itu, syarat zakat itu? Maka di sini yang pertama, yaitu syarat zakat adalah menyegerakan pengeluarannya apabila telah cukup nisab ukurannya. Berapa ukurannya? Setahun. Kalau udah cukup nisabnya setahun, maka wajib kita keluarkan. Nah, jangan sampai nisab sudah cukup kita tidak peduli. Apa ya Ustaz termasuk rumah? Nah, bagaimana cara hitung? Nanti ada hitungannya. Jadi kalau kita punya rumah, nah, udah kita miliki setahun, rumah itu tidak berutang, kita bangunan atau bahan-bahan bangunan yang kita buat itu tidak berutang, udah habislah utangnya, itu udah murni punya kita. Nah, kalau dia cukup ukurannya dan sampai setahun, wajib kita keluarkan zakat rumah itu. Itu rumah. Apalagi banyak, termasuk emas, perak, habis itu pertanian, habis itu kalau kita kerja di kantor, yaitu zakat pekerjaan, itu harus kita keluarkan zakat gaji. Dan harus dibedakan antara zakat dengan pajak. Beda. Kalau di kantor, biasa orang yang kerja kantoran itu, dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan pajak, itu bukan zakat. Kayak saya kenanya itu 5% dari gaji. Berapa setiap bulan itu pajak gaji itu kurang lebih 750.000. Itu keluar. Itu apakah itu zakat? Bukan. Itu pajak, beda dengan zakat. Untuk itu yang pertama saya inginkan menyegerakan pengeluarannya apabila telah cukup setahun. Itu zakat mal. Ustaz, motor sampai tidak keluar tidak zakatnya kalau dia sudah cukup waktu 1 tahun? Lihat dulu motornya bagaimana ukurannya. Maka di dalam hukum fikih ukuran zakat itu diatur. Tidak misalnya punya motor apa? Motor Supra harganya berapa? 10 juta misalnya. Saya sudah gunakan setahun nih, dan ini kebetulan saya sudah tidak dikredit lagi. Apakah keluar zakatnya? Ketika sudah tidak lagi dikredit, hitung waktu itu. Berarti dia sudah hitungannya second. Waktu kredit belum. Udah milik kita, hitungan second berapa harganya? Belinya misalnya cash 10 juta baru. Pas sudah kita kredit, habis itu ternyata selesai. Dihargakan harga setelah selesai kredit itu ini sekitar 5 juta. Bayar enggak zakat malnya? Enggak. Berapa ukurannya? Ukurannya 83. Kalau tidak ukurannya emas 83 gram. Rumah kita sampai 83 gram lebih. Emas ini bukan emas yang 17 karat, 16 karat, 18 karat, bukan ya. Tapi emas 24 karat. Berapa? Kurang lebih 1 gramnya itu yaitu 500 sampai 600 ribu. Itu 1 gram. Kalau kita hitung 1 gramnya, seandainya kita hitung cincai-cincai ya berapa? 500 ribu. Nah, kalau kita hitung murninya itu misalnya yang di sini 500 ribu, itu biasanya itu udah dicampur ya 500 ribu. Kalau emas yang murni sekali itu tanpa campuran itu sekitar 2,5 juta 1 gramnya. Itu tanpa campuran. Nah, jadi bagaimana kita itu? 80, katanya jangan pakai 83, 80 gram lah. 80 dikali 500 ribu berapa? 40 juta. Motor berapa harganya? Kalau hanya harganya belasan juta belum zakat. Apa kayak motor saya itu 6 juta lebih itu tidak zakat ya. Nah, tapi kalau motornya apa? Kawasaki Ninja, harganya 60 juta, wajib keluar zakat. Habis itu motor yang sekarang Max yang keluaran baru itu 48 juta, wajib zakat. Jangan bergaya ya gini, apa? Nanti dituntut di hadapan Allah karena tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, yang punya motor Max, yang udah cash, hati-hati. Apa? Ingat-ingat usul-usul. Kalau tidak hati-hati, tidak ingat-ingat, tidak usul-usul, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bi'adzabin alim, yaitu azab Allah sangat pedih sekali.
Untuk zakat. Jadi menyegerakan. Nah, jadi ketika kita menyegerakan zakat, maka ada dua yang saya ingin sebutkan. Yang pertama zakat mal, yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat hukumnya ada dua, wajib dan sunnah. Kalau sunnah itu kategorinya bukan zakat tetapi sedekah atau infak. Ya, sedekah infak itu sunnah. Tapi kalau zakat wajib. Zakat fitrah wajib, zakat mal wajib dengan syarat. Syarat apa? Yaitu cukup nisabnya, cukup harganya. Kalau sudah cukup harganya, harga kita wajib kita keluarkan. Nah, kalau misalnya belum cukup, Ustaz, motor saya kan harganya contoh yang tadi kan 40 juta kira-kira. Ternyata motor saya ini 30 juta. Berarti belum keluar lah, belum. Tapi sunnah untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah salah satu apa manfaat fadilah sedekah? Apa? Kita akan dijauhkan Allah dari bala. Yang orang suka bersedekah, maka dia tidak akan miskin, yang pertama. Yang kedua, dijauhkan bala. Orang yang suka bersedekah, apalagi bulan suci Ramadan, jangan takut nak bersedekah, jangan takut nak keluarkan sedekah. Salah satu anjurannya adalah memberi makan orang yang berbuka. Tadi ada orang buka sini, buka alhamdulillah banyak makanan, bahkan lebih. Kalau dibuka apa? Ustaz, saya tak sanggup nak belikan apa-apa, kasih air putih. Sedekah air putih. Ustaz, saya air putih pun tak ada. Kalau gitu datang rumah saya sedekah air putih. Sedekah. Jadi sunnah mengapa kita mengharapkan balasan dari Allah. Bahkan ada cerita masalah sedekah ini, yaitu salah satu Nabi Allah namanya Ibrahim alaihissalam. Mengapa dia dipanggil Habibullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam ini setiap hari apa kerjanya selain dia mencari orang untuk makan di rumah dia. Setiap hari, ente makan rumah saya lah. Kalau kita kan malu, apa? Tak ada lauk di rumah dia. Lalu kan asin dia, jadi malu nak ajak. Tapi Nabi Ibrahim dia setiap hari, siapapun yang kenal lewat makan, pas dia makan, ayo kita makan. Dipanggil dia ajak makan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka mendapatkan gelar kekasih Allah. Jadi jangan takut tetangga rumah kita sebelah ada dia dah makan belum? Ayo makan. Meskipun dikasih ikan asin, meskipun hanya dikasih terus sebelah lagi. Udah gitu tadi tengah lagi kita gorengnya. Kasih makan. Meskipun satu orang. Ini yang berkaitan dengan sedekah. Betul. Jadi menyegerakan berkaitan dengan zakat fitrah. Dan ini kan disegerakan. Bagaimana dengan zakat fitrah? Boleh tidak kita segerakan? Boleh. Karena zakat fitrah itu ada hukumnya wajib, sunnah, mubah. Kapan mubah hukum zakat fitrah? Yaitu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Ini kitab Ihya ya. Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi dikatakan mubah kita membayar zakat itu, wabil khusus zakat fitrah adalah sebelum orang sholat. Jadi mubahnya sampai hari ini, besok nak bayar nih, hari ini mubah. Berarti masa puasa kita bayar zakat itu boleh nggak? Boleh. Misalnya 20 hari, 21, 23, 22 sampai ke hari ke-30 kita puasa bayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Itu satu. Yang kedua, sunnah. Saya mau tanya, derajat mubah sunnah mana yang mau dipilih? Sunnah. Pasti sunnah. Kapan sunnah bayar zakat fitrah? Yaitu malam takbir sampai batas sebelum sholat Idul Fitri, itu sunnah. Ketika berbicara sunnah, maka orang banyak mengambil sunnah. Boleh tak? Anjuran. Jadi jangan mohon sampai nomor zakat kita ini kalau takbir nih, kami yang takbir, jangan. Mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Jadi bayar zakat yang sunnah, ya itu sunnah. Yang menerima zakat, ya tukang terima tuh,
ambilnya pahalanya dapat sunnah, pahala yang sangat besar sekali. Yang membayar zakat malam itu sunnahnya didapatkan ikut Nabi. Ya, kalau misal sebelumnya itu mubah diperbolehkan. Nah, selanjutnya wajib hukum bayar zakat itu apabila dia telah lahir sebelum apa? Yaitu sholat Idul Fitri, maka wajib hukumnya untuk bayar zakat. Siapapun dia, meskipun belum ojol, kata wajib dia bayar zakat. Walau meskipun dia baru dilahirkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat bagaimana? Misalnya selesai orang sholat dan selesai khutbah, istri kita melahirkan, wajib dia bayar zakat? Tidak. Seperti itu. Itu berkaitan dengan zakat. Menyegerakan ya. Yang kedua, yaitu sedekah atau zakat itu tidak boleh dipindahkan ke negeri lain. Saya ingatkan ketika misalnya di kampung ini kita masyarakat sini bayar zakat sini, kita bayar zakat. Dikumpulkan misalnya oleh Pak Imam ke, habis itu oleh amil zakat yang tadi ditetapkan di sini ke, habis itu yang telah dikumpulkan zakat ini kita bawa ke kota baru. Hasilnya sini ada yang kelepas, tidak dibagikan, tak boleh. Ya, tidak boleh. Dulu saya di kampung saya pernah kejadian seperti ini, Bu. Apa? Kemungkinan karena ketidakpahaman. Ada orang zakat, kumpulkan zakat fitrah. Setelah dikumpulkan zakat fitrah itu dibagi. Ternyata ada beberapa orang yang lepas, tidak dapat bagian. Kata yang lepas tuh ngomong-ngomong lah dia, saya tidak dapat zakat pada kondisi saya seperti ini, katanya. Oh, kata saya, kebetulan yang bayar zakat, yang membagikan zakat itu bukan ke orang lain. Kenapa? Masih keluarga saya, Bu. Saya tanya, rupanya dia yang pertama, katanya saya lupa. Jadi sebulan ini saya lupa, kata dia. Karena kemarin saya tidak ketemu. Oh, kata saya, ayalah masih dimakan karena lupa. Habis itu kemana sisanya? Apa saya bawa kemana? Mohon maaf, yaitu daerah Pontianak. Saya bawa ke Pontianak. Kata saya, ini yang salah. Meskipun kata saya ada sebagian kecil ulama membolehkan, tetapi dengan syarat, yaitu zakat fitrah itu telah dibagikan ke 8 asbab yang ada di tempat itu. Udah dibagikan semua, udah dapat semua. Baru boleh kita bawa ke luar. Kalau tidak, jangan. Nah, diutamakan adalah masyarakat setempat. Itu yang kedua. Tapi di sini insya Allah tidak. Nah, begini kan sama-sama kita sini dengan hukum kita ini insya Allah tidak. Yang ketiga, hendaklah harta itu dibagikan. Ini yang perlu diingat nih, mengingat jumlah orang yang berhak. Jadi zakat itu wabil khusus zakat fitrah ini dibagikan kepada orang yang berhak. Berapa? 8 asnaf tadi. Jangan disimpan untuk pribadi. Jangan. Mengapa? Sekali lagi, ancaman Allah. Sedangkan orang yang tidak mau zakat tadi tempatnya di mana? Apa? Neraka. Mendapatkan azab yang sangat pedih. Orang yang menerima zakat ambil menyimpan, tidak mau membagikan, apalagi hanya untuk dia ya. Berat urusan ini. Ini berat apa? Tanggung jawab dia. Ini biasanya terjadi, mohon maaf, yaitu di kampung-kampung. Di pedalaman itu kan biasa kan ada, kalau bahasa kita dukun beranak lah. Kalau dukun beranak kan biasa kalau dia membantu orang melahirkan, siapapun yang dibantu itu biasanya dia itu langsung zakat dengan orang tua itu. Nah, karena nenek saya dulu disebut orang dukun beranak. Setiap bulan puasa itu kadang-kadang 8 guni, 9 guni, itu bukan karung, Bu. Kalau dah guni itu berarti 100 kilo. Kalau dah 8 guni itu 800 kilo. Pernah dapat 1,5 ton nenek saya. Saking banyak yang dibantu untuk melahirkan itu. Belum pakai duit nih, itu mau bekas, belum pakai duit. Kalau lagi itu suka ngempet nenek saya, ngempet duit. Nah, ini aja dapat duit. Ketika itu saya masih kecil belum paham. Tetapi yang anehnya, waktu kan dikumpulkan, setelah dikumpulkan kok setiap malam lepas habis bekas nenek nih. Yang 8 kahun itu kok habis. Saya kan dulu sedang gak suka makan, pergi rumah nenek. Nek,
Kenapa tidak ada dibahas nenek yang banyak-banyak nih? Kata nenek saya, itu bukan punya nenek, itu cuma tempat nitipkan orang nitipkan dengan nenek ya. Jadi nenek buang ke mana? Tak ada dibuang. Dia apa kan? Nenek bagikan. Nah, tapi alhamdulillah nenek saya bagikan. Setiap malam pas malam lebaran pasti saya beritahu ke nenek saya, apa dibagikan? Orang kan ngasih kita. Kalau bicara zakat kita hati-hati. Ambil nih, yang saya ingatkan ambil zakatnya. Hati-hati, itu bukan orang memberi kita, tetapi orang menitipkan amanah kepada kita untuk dibagikan ke depan asma. Bukan ngasih. Termasuk ketika zakat fitrah pakai uang. Apa ketika zakat fitrah pakai uang? Misalnya satu orang itu 50.000. Tahu nggak tahu orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini uangnya 100.000. Ini saya mau zakat nih Pak Imam, Pak Haji katanya. Oke lah saya terima. Dan itu ada 50.000, saya sedekahkanlah. Itu bukan untuk pribadi, itu kan terima. Ya, itu bukan pribadi. Oh, bentar-bentar saya ambil 40.000 itu, berarti kan sedekah untuk saya nih. Itu bukan. Itu adalah masuk ke pada zakat itu. Bagaimana ketika masuk kepada zakat, nanti baru dibagikan. Akhirnya tetap dapat, hukumnya seperti itu. Karena salah satu 8 asnaf itu amil, itu dapat bagian. Siapa amil itu? Yang pertama, yang tukang terima. Sama fitrah nih, ada terima ini amil. Yang kedua, tukang angkat beras nih, bawa itu juga kebagian. Yang ketiga, tukang bagikan ke masyarakat nih. Kata amil zakat, kitabnya doang bapak tahun 10. Kau bagikan rumah sebulan ya, bagian kau sebulan. Tukang bagikan ini itu juga mendapat bagian. Jangan sampai, kok ngapa dia yang dapat bagian? Salah. Karena hukum seperti itu. Amil yang tukang urus itu dapat bagiannya, bukan bagian banyak ya. Yang fakir bagian banyak. Mentang-mentang ambil, dulu saya pernah belajar. Kebetulan kawan-kawan saya gak di kota Pontianak, suka gak kita ini kuburaya? Kuburaya tidak ada seperti itu. Pontianak, kebetulan saya dulunya adalah ambil zakat tahun 2019 itu, saya ketuanya. Zakat yang masuk itu alhamdulillah banyak. Uangnya jumlah kurang lebih sekitar 70 juta. Saya pegang 70 juta. Habis itu belum lagi penghasilan nih, tonan. Kata saya bagaimana? Kata saya tanya, yang sedekah itu, yang zakat itu adakah dia ngasih uang lebih? Ada yang dia katanya ini saya zakat fitrah saya uang 4. Kebetulan satu orangnya 50.000 ke 4 200.000. Saya ini punya duit 400.000, sisanya saya sedekahkan. Kata saya ada tidak soal itu? Ada. Mana duitnya? Kami bagikan Ustaz. Kami bagikan Ustaz katanya. Bagikan siapa? Kami ini lah katanya. Kata siapa ngajarin dia kayak gitu? Tak ada kami inisiatif ya. Saya ingatkan. Kata saya berhati-hati. Apa? Itu bukan bagian ente. Ente punya bagian. Apa? Kumpulkan dulu. Setelah kita habiskan, keluarkan 8 asnaf ini zakat fitrahnya. Yang sedekah tinggal berapa sisanya? Yang sedekah itu boleh masuk masjid? Boleh. Sedekah itu boleh kita kasih kepada orang lain? Boleh. Itu sedekahnya. Termasuk kalian ini dapat bagian. Oh gitu. Mau banyak? Banyak Ustaz, katanya kalau kita dah habis nih. Karena panitianya ramai. Dia kami mau apa kata saya kan? Ada 8 lah kami. Kalau kita habis Ustaz. Kita nih kata saya paham tuh. Kenapa kami tak tahu apa-apalah. Allah Maha Pengampun. Alasan saya maki saya turunkan kau ni. Kenapa tak ada ditanya dulu? Karena dia para pemuda, saya beri motivasi, tak apa-apa. Lain kali jangan. Nanti insya Allah ada bagian kalian. Apa? Setelah selesai semua Idul Fitri, namun orang bujang kan lebaran, kira tak ada dapat. Pastilah tak dapat kita. Kata saya ada. Hitung. Alhamdulillah satu orang yang mendapatkan kurang lebih 2.800.000. Saya ada kan? Makasih Ustaz. Kemarin gimana? Diganti tak? Kata dia kan. Gimana nanti ganti? Itu duit dah masuk ampun. Kata saya kan. Jadi ini, kalian niatkan untuk bersedekah lagi. Kata saya seperti itu. Itu masalah zakat. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat rahasia zakat sebagai salah satu sendi dari Islam, itu rahasia zakat. Udah jam berapa sekarang?
Berkaitan masalah zakat ini banyak ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Nah, yang keduanya di sini surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan imbalan surga bagi mereka. Maksudnya apa? Allah menitipkan harta kepada kita. Itulah Allah beli harta kita. Dengan apa? Ketika kita keluarkan, surga Allah ganjar. Nah, kalau berbicara surga, berapa sih harta kita ini? Paling banyak harta kita ini, kata orang terkaya di dunia lah. Salah satunya yaitu keponakan Raja Arab Saudi. Berapa jumlah hartanya? Yaitu 3.000 triliun. 3.000 triliun cukup bayar utang Indonesia. Itu harta dia. Itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Kata Allah, "Sudah aku beli seluruh harta. Ketika engkau keluarkan, sedekahkan, apa balasannya? Yaitu surga." Saya ingatkan dalam salah satu riwayat hadis Bukhari Muslim menceritakan tentang surga. Ini bukan dalamnya, terasnya. Teras surga itu 10 kali lipat bagusnya, indahnya, nyamannya, yaitu dari istana yang ada di muka bumi ini. 10 kali lipat terasnya. Apa di dalamnya? Untuk itu berbicara zakat, infak dan sedekah, jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Allah mengajarnya dengan jannah. Selanjutnya di dalam Quran surah Al-Baqarah juga dijelaskan apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qur. Di situ dijelaskan illa akhiril ayat dan sampai akhir ayat. Dan orang-orang mukmin itu memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat. Saya ingatkan, ketika kita punya harta, maka kita Allah tentukan dalam Al-Quran yang pertama siapa kita sedekahi, yaitu kaum kerabat kita. Siapa kaum kerabat? Yaitu saudara kandung, saudara sepupu, tetangga. Itu dulu yang kita utamakan. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Jangan sampai kita nyaman pakai mobil nih, tetangga kita hujan, kita biarkan nyaman, kau malas lagi. Jangan. Karena itulah yang harus kita bantu. Untuk itu jangan sampai kita lalai dalam sedekah. Hadirin jamaah yang sama-sama harapkan oleh Allah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang lain juga sangat banyak sekali. Untuk itu maka berkaitan dengan sedekah, infak, zakat, maka perlu diperhatikan. Selanjutnya kewajiban orang-orang yang berzakat. Yang pertama, menyegerakan yang tadi, jangan sampai orang kita memiliki harta tidak kita segerakan. Siapa saja yang perlu, nah, yang perlu kita kasih. Saya ingatkan. Jadi orang-orang yang perlu kita zakati itu yang kita beri, siapa saja, maka ada 8 asnaf. Kalau nanti zakat fitrah nih dan dikumpulkan, siapa? Kaum fakir. Yang kedua kaum miskin. Yang ketiga, kaum amil. Siapa pengurusnya? Bagaimana cara baginya nanti saya sebutkan. Nah, yang keempat, orang yang tertarik hatinya atau yang disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu berhak mendapatkan apa zakat meskipun orang kaya. Apa banyak Cina kaya, seorang non muslim, sukunya suku Dayak yang kaya masuk Islam. Dapat tidak? Dapat. Meskipun dia orang kaya. Tetapi biasanya dia lagi yang keluarkan apa? Saya sudah cukup. Selanjutnya yaitu para budak sahaya itu mendapatkan. Kalau budak, kalau sekarang sudah tak ada di budak, siapa? Orang-orang pembantu. Itu mendapatkan yang dia membantu orang kaya, jangan kasih, jangan. Biar dia membantu orang kaya harus dapat. Selanjutnya yang keenam, orang-orang yang berutang. Jadi kalau kita tahu tetangga kita ini banyak utang, ini ada zakat nih, jangan apa kita harus kasih. Sehingga kayak kalau di sini nih, ada salah satu atau 2-3 orang ini banyak utang. Karena memang kondisi dia, maka ambil zakat harus ingat orang ini. Mengapa? Wajib nih harus kita kasih.
Bagaimana cara membaginya? Maka baginya berapa jumlah dapat dibagi 8. Oh, ternyata di sini kami mohon tidak ada utang kayu semua. Misal tidak ada yang suka utang. Bahkan di sini bahkan dia yang bayar utang orang misalnya. Nah, berarti ada tinggal 7. Selanjutnya yang keenam, yang ketujuh, yaitu orang-orang yang berperang atau orang yang keluar di jalan Allah. Orang yang keluar di jalan Allah yang kedua. Yang pertama yang menuntut ilmu, seperti ini seperti ini dapat nih. Karena menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menyampaikan ilmu dapat. Jadi jangan sampai jatuh Ustaz itu bulan jangan. Di bulan dapat ini nyaman benar dia Ustaz itu jangan. Habis itu si amat bulan dapat. Jangan. Dia itu menuntut ilmu di dalam Allah. Maka dia juga berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal. Biasanya sini jamaah tabligh, dia keluar dia mengeluarkan dari mana, dia tulis bawa ke sini habis bekal. Ada zakat fitrah itu keluarkan dapat bagiannya. Yaitu berkaitan zakat fitrah, maka tidak boleh disimpan dalam masjid untuk masjid, tidak boleh. Saya ingatkan, zakat fitrah tidak boleh digunakan untuk masjid. Zakat fitrah tak boleh digunakan untuk apa? Oh, nanti kita nak kenduri. Oh, kenduri itu apa? Acara lah. Acara masjid nanti Muharram kita pakai zakat fitrah, jangan. Tak boleh. Kalau di luar dapat aslam ini bisa dosa kita. Nah, jadi tidak boleh digunakan. Harus habis zakat fitrah itu. Harus habis dibagikan. Kalau dapat misal 3 juta itu harus habis dibagikan. Oh, ternyata di sini hanya ada misalnya 4. Yang pertama orang berutang, fakir, miskin dan anil ya. Yang 4-nya tak ada. Maka 8 bagi yang 8 tadi itu 34, maka 4 dibagi berapa hasilnya. Kalau seandainya yang dapat di situ yang adalah ada 20 juta misalnya bagi 4, berarti 5 juta. Miskin 5 juta, fakir 5 juta, yang habis itu orang berutang 5 juta, habis itu ambilnya 5 juta. Dari 5 juta ini dibagi lagi, ambilnya berapa orang bagikan. Nah, seperti itu. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan berita. Mudah-mudahan dengan penjelasan tentang zakat ini bermanfaat, khusus bagi diri saya dan umumnya para jamaah sekalian. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.